Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, azanallahu iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ini merupakan sebuah hidayah, sebuah nikmat yang sangat besar, yang patut kita syukuri, yang tidak bisa dibeli dengan rupiah, dengan dinar, dengan dirham. Hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang masih disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang hukum asalnya boleh dikerjakan, tapi melalaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, yaitu untuk mempelajari agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang ke-28 pada kitab Tauhid. Bab yang ke-28 yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi tanjimi. Bab tentang perbintangan. Bab tentang perbintangan. Kalau bahasa ilmiahnya apa? Apa? Lupa lagi. Astronomi dan astrologi. Apa perbedaan astronomi sama astrologi? Ada yang tahu nggak? Hah? Astronomi gimana ya? Secara gampangnya, astronomi itu sesuatu yang dipelajari dari sains. Ada ilmiahnya. Kalau astrologi ini lebih ke apa ya? Ya kirologi, kiro-kiro, ilmu kirologi. Dan ternyata itu sudah dipelajari oleh para ulama terdahulu tentang perbintangan. Loh, kenapa dibahas di kitab Tauhid? Nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Dalam ilmu perbintangan ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, itu ada dua. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama ilmu taksir. Ilmu apa? Taksir. Nah, ini perlu papan tulis nanti, perlu kita jelaskan. Ilmu taksir. Apa itu ilmu taksir? Yaitu pengertiannya bahwasanya gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya dengan bintang yang bintang satu dengan bintang lainnya atau terpisah. Kan bintang banyak ya. Bintang kan banyak, ribuan, jutaan bahkan. Atau gugusan-gugusan bintang. Atau munculnya dan tenggelamnya bintang tersebut. Atau yang lainnya yang mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi. Dengan kata lainnya, ilmu taksir itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan-gerakan di langit. Gerakan-gerakan di langit itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Dan ilmu ini dilarang oleh syariat. Jadi nanti ada ilmu yang boleh, ada yang ilmu yang tidak boleh. Jadi ilmu nujum, ilmu perbintangan itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan ilmu taksir tadi dilarang oleh syariat karena disebut juga sebagai ilmu perdukunan. Kemarin tatayur sudah ya. Perdukunan dulu. Perdukunan sudah kita bahas. Ilmu tatayur sudah kita bahas. Nah, ini perbintangan. Ternyata ilmu perbintangan itu sangat dekat kaitannya dengan ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, man iktabasa ilman minan nujumi iktabasa su'batan minas sihri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah sihir yang dia pelajari. Bismillah. Jadi ilmu perbintangan ini sangat dekat kaitannya dengan ilmu perdukunan, ilmu sihir. Dan biasanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, semakin lihai ini bahasa Indonesia bukan? Semakin pandai ya, semakin pandai seseorang itu mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, biasanya semakin pandai ilmu kesyirikannya. Karena syirik itu bertingkat-tingkat. Syirik itu bertingkat-tingkat. Secara garis besar sering kita bahas ya, ada yang syirik mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan sungguh sangat disayangkan ikhwan fiddin, ilmu taksir ini banyak terjadi di negara kita. Karena banyak atau sebagian manusia itu membagi-bagi gugusan bintang. Pernah nggak tuh lihat iklannya? Kalau sekarang udah jarang ya. Kalau dulu sering. Gugusan bintang ini nanti inilah ilmu apa? Otak-atik matu. Oh, ini ilmu Jawa ini. Tahu nggak? Otak-atik matu. Diputer-puter yang penting cocok. Nah. Ilmu apa tadi? Kirologi. Kira-kira aja, yang penting cocok. Nah, ini nggak boleh dalam Islam, ikhwan. Ilmu seperti ini tidak boleh.
Karena ilmu-ilmu seperti ini ya, biasanya banyak sekali kedustaan dan khurafat. Ya. Ini biasanya membahas tentang kepribadian manusia. Ya. Kamu lahirnya bulan berapa? Bulan 8, tanggal berapa? Tanggal 10. Wah, ini masuk zodiaknya, bintang kamu ini apa kalau ini? Virgo. Apa Taurus. Wah, nggak paham saya. Dulu pernah paham dulu, tapi udah lupa lagi sekarang. Kira-kira seperti itu. Oh, ini karakternya kamu ini pendiam. Pendiam terus kerjanya nggak cocok di air. Kamu harus kerja di darat. Nah, ini ya. Padahal ini dusta semua isinya ya. Tapi anehnya ya, yang diramal ini ngangguk-ngangguk aja. Oh iya bener ya. Oh kamu ini zodiak kamu ini Leo. Kamu ini biasanya orangnya memiliki jiwa kepemimpinan. Oh iya ya. Bener ini, yakin aku. Nah ini ya. Ini banyak sekali pembodohan di sini, wah. Orang yang percaya seperti ini, ya, akhirnya apa? Rusak tauhidnya. Ya. Rusak tauhidnya, bermasalah. Ya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa orang yang membaca ramalan, ya, orang yang iseng-iseng baca ramalan, itu seperti mendatangi dukun. Ya. Seperti orang yang mendatangi dukun. Masih ingat nggak konsekuensinya kemarin? Ketika orang mendatangi dukun, apa? Tidak diterima sholatnya. Kalau dia mendatangi dukun dan dia membenarkan perkataannya, maka sholatnya tidak diterima selama kapan? 40 malam atau 40 hari. Iseng-iseng aja buka. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak ya yang buka ramalannya gitu? Kalau di sosial media saya udah jarang, nggak tahu kalau di tempat lain. Tapi kalau 10 atau 15 tahun yang lalu ini banyak sekali ya di majalah-majalah ya kan. Ramalan zodiak bulan ini. Nah, nanti ramalan zodiak bulan berapa gitu. Ini yang nulis dia ngawur, sembarang dia tuh nulisnya. Ya. Basing-basing kalau bahasa linggau. Ini masih ada yang percaya ya. Karena ilmu seperti ini ilmu perdukunan. Mereka juga gimana ya? Meneliti kata dia. Oh, yang lahir bulan sekian ini gambar bintangnya seperti ini. Ada penjelasannya mereka. Tapi itu semua dusta. Di orang yang percaya dengan ramalan ya, itu sama seperti mendatangi dukun. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, keyakinan manusia terhadap bintang-bintang tadi ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Keyakinan manusia terhadap bintang ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama apa? Meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda langit ya, itu memiliki kehendak. Memiliki kehendak. Sehingga mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa di bumi. Orang yang meyakini hal seperti ini ya, maka dia sudah kafir. Dia meyakini bahwasanya bintang ini punya kehendak. Nggak ada campur tangan Allah di sini. Ya terserah bintang mau jatuh kemana, mau arahnya kemana, itu terserah bintangnya. Ya. Makanya seperti ini tidak boleh. Dan orang yang meyakininya, ya, dia dihukumi sebagai kafir.
Akan tetapi ya, benda-benda langit ya, semuanya bahkan yang ada di bumi itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrihi. Matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan aturan, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya benda-benda langit ya, seperti matahari, bulan, ya, bintang itu tidak memiliki kehendak untuk bergerak semaunya. Sering kita bahas ya bahwasanya daun yang jatuh itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perputaran matahari. Kenapa nggak ditabrak bumi ini sama matahari? Kenapa planet-planet ini nggak bertabrakan? Ya itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seorang muslim harus beriman dengan ini, Allah yang ini tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu kita harus mengimani, ya, mengesahkan Allah dalam hal pengaturan. Allah yang mengatur. Mengatur apa? Matahari, bumi, bulan, rizki, hujan, itu semua Allah yang ngatur. Terserah Allah mau nurunkan hujan di Linggau, di Jawa, di Palembang, terserah Allah. Itu kita beriman dengan tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu fi falaki yasbahuna." Masing-masing beredar pada garis edarnya. Bahkan orang-orang kufar mereka sudah meneliti bumi itu berputar dengan orbitnya ya. Udah ada jalurnya. Ini orang kufar yang meneliti, orang-orang Amerika. Padahal sudah jauh ditulis dalam Al-Quran lebih dari 1445 tahun yang lalu. Allah mengatakan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau ada orang yang mengatakan bintang, bulan, matahari itu memiliki kehendak, maka dia sudah kafir karena menyelisihi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di negeri Syam. Bahwasanya warga situ ya, masyarakat sana, masyarakat negeri Syam itu menyembah benda-benda langit. Mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Itu yang pertama. Apa tadi? Kalau dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk bergerak sendiri, maka dia sudah kafir. Kemudian yang kedua, ini sikap manusia ya, dalam mempercayai bintang-bintang. Kalau manusia ini meyakini bahwasanya bintang-bintang atau benda langit itu hanya sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa bumi. Kalau seseorang itu meyakini bahwasanya bintang-bintang tertentu menandakan akan terjadi kejadian-kejadian tertentu lah. Misalnya, kalau bintang ini muncul
nanti akan terjadi tsunami misalnya. Kalau modelnya seperti ini ya, maka hukumnya sama dengan perdukunan, yaitu termasuk syirik akbar. Dan keduanya ini, satu dan dua tadi tidak diperbolehkan karena termasuk syirkun akbar. Walaupun manusia itu tidak menjadikan bintang ini sebagai Tuhan, akan tetapi mereka hanya meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh tentang kejadian di masa depan. Kalau modelnya seperti ini, maka sama saja dia percaya dengan dukun. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi ilmu apa? Ilmu taksir. Yang kedua, ada yang namanya ilmu tasyir. Apalagi nih ilmu tasyir? Ilmu tasyir yaitu memberikan pengertian bahwasanya lokasi bintang-bintang itu membantu untuk menentukan arah atau musim-musim tertentu, serta tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Dan ilmu tasyir itu ilmu yang boleh dipelajari. Misalnya bintangnya timbul di arah barat, jumlahnya berapa misal, ini contoh ya. Oh, berarti sebentar lagi akan musim panas. Ini sesuai kebiasaan atau pertanda yang sering terjadi. Bukan, oh bintangnya, kalau bintangnya ada 5 di bagian barat, nanti akan terjadi tsunami. Wah, ini beda lagi. Ini mengaitkan munculnya bintang-bintang dengan kejadian-kejadian tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu ada sinina wal hisaba ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-5, Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menciptakan, yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, tempat berputarnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Bayangkan ikhwan, sudah Allah jelaskan bahwasanya matahari, bulan, itu semua Allah ciptakan untuk membantu kita mengetahui jumlah-jumlah hari, jumlah tahun, dan penghitungan waktu. Dulu ada nggak jam analog kayak gini? Atau jam digital ada nggak? Nggak ada ya. Atau jam pasir pun mungkin dulu belum ada ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwasanya matahari itu untuk menentukan, untuk membantu kita mengetahui jumlah tahun, jumlah hari.
Dan itu merupakan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadimi." Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Surat Yasin ayat yang ke-39. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang posisi bulan yang bisa dipakai untuk mengetahui hitungan-hitungan tertentu yang bermanfaat. Dengan bulan pun bisa digunakan untuk menghitung waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk jalan ya. Artinya apa? Dengan bintang seseorang itu bisa mengetahui suatu arah. Jadi orang zaman dulu itu kalau malam mereka bisa sampai ke tujuan hanya dengan melihat bintang. Caranya gimana? Allahu a'lam. Atau untuk mengetahui musim-musim tertentu dengan muncul dan terbenamnya bintang-bintang tersebut. Dan dalam hal ini mempelajari ilmu perbintangan itu hukumnya mubah, diperbolehkan nggak ada masalah kalau dia mempelajari untuk mengetahui arah jalan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak dipakai lagi ya. Udah ada Google Map, udah kemajuan teknologi. Bapak saya ini perkara yang mubah, boleh. Kalaupun kita mempelajari ilmu perbintangannya, yang seperti yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi, maka ini diperbolehkan. Yang nggak boleh tadi apa? Mempelajari zodiak, atau dia meyakini bahwasanya bintang-bintang ini berputar dengan sendirinya. Allah tuh nggak punya hak, nggak punya kuasa. Kalau bintangnya mau nabrak bumi ya itu kemauan bintangnya sendiri. Yang sering disebut meteor jatuh ya. Ini nggak tahu benar apa enggak sih. Allahu alam, saya belum pernah mempelajarinya ya. Menembus atmosfer bumi. Bintang ini ternyata besar ya kok. Ternyata besar kalau lihat di Google ya. Menabrak suatu perkarangan misalnya. Ternyata batunya itu besar. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari ini semua ikhwan, ini adalah petunjuk, penjelasan bahwasanya seluruh benda-benda di langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang tidak akan mungkin berubah. Sehingga terkadang peredaran tersebut terulang. Mungkin ada yang setahun sekali atau ada beberapa tahun sekali. Akan tetapi peredaran tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan sendiri untuk memberikan manfaat kepada kita.
Tadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yasin ayat ke-40. Wa kullun fi falakin yasbahuna. Masing-masing ya, itu beredar pada garis edarnya. Nggak mungkin matahari itu bumi itu pindah ke orbitnya bulan misalnya, atau sebaliknya. Ini nggak mungkin ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Dan ini sudah berlaku sangat indah. Berlaku sangat indah, teratur, rapi, dan sangat kuat. Dan semuanya ini hanya bisa rusak atau Allah Subhanahu wa taala rubah aturannya ketika tiba waktunya kiamat ya. Ketika matahari bertabrakan dengan bumi. Nah, ini ketika waktunya sudah habis, sudah Allah tetapkan ya.